Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Puspitasari, NPM 20510401073, semester 3 kelas B, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil presentasi saya dari tugas fikih muamalah yang berjudul jual beli. Menurut etimologi, yang digunakan untuk jual beli yaitu al-bai, yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran. Asyirah, yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan. Al-mubadah, pertukaran. Dan al-tijarah, perniagaan antar manusia atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat. Sedangkan menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual atau yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan si pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dan penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakatinya. Dasar hukum jual beli itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, kedua hadis, dan yang ketiga ijma. Yang pertama Al-Quran. Ada ayat-ayat diantaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada juga surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Selanjutnya itu ada ayat dari yang melakukan tijarah yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Surah An-Nisa ayat 29. Selanjutnya yang kedua itu ada hadis. Hadis itu diantaranya yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim, yang berbunyi, dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyakan seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan. Apakah yang paling baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim. Hadis lain yang menjadi dasar kebolehan jual beli diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah atau terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Daruqutni. Hadis ini juga menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat jujur, karena dimuliakan pada hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid. Selain itu juga ada yang membolehkan jual beli secara kredit. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Jibrin, dan lainnya. Namun kebolehan itu menurut para ulama membolehkannya harus memenuhi syarat tertentu, yaitu mereka berhujjah dengan beberapa dalil sebagai berikut. Yang pertama, dalilnya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermualah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Surah Al-Baqarah ayat 282. Ibnu Abbas menjelaskan, ayat ini diturunkan berkaitan dengan jual beli asalan saja. Imam Al-Qutbi dalam kitab tafsirnya menerangkan, kebiasaan masyarakat Madinah melakukan jual beli salam adalah penyebab turunnya ayat ini. Namun kemudian ayat ini berlaku untuk segala bentuk pinjam-meminjam berdasarkan ijma ulama. Tafsir Al-Qurtubi 3243. Yang kedua itu ada hadis Rasulullah. Dari Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda. Beliau memberikan baju besi beliau kepada orang tersebut sebagai gadai. Hadis riwayat Bukhari 2068, Muslim 1603.
Yang B, kedua dalil-dalil yang menunjukkan dibolehkan memberikan tambahan harga karena penundaan pembayaran atau karena penyicilan. Firman Allah Ta'ala berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Surah An-Nisa ayat 29. Keumuman ayat ini mencakup jual beli kontan dan kredit. Maka selagi jual beli kredit dilakukan dengan suka sama suka, maka dalam apa yang diperbolehkan dalam ayat ini. Yang ketiga itu ada rukun dan syarat jual beli. Rukun, syarat dan jual beli itu ada kita harus berakal, balik, dan berhak menggunakan hartanya. Terus yang kedua ada sihat atau ungkapan ijab dan qabul. Syarat-syarat diantaranya itu ada orang yang melakukan ijab kabul telah akil balik, dan yang kedua kabul harus sesuai dengan ijab. Yang ketiga ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis. Barang dan nilai tukar. Yang ketiga itu syarat-syaratnya diantaranya adalah barang yang diperjualbelikan itu halal. Yang kedua barang itu ada manfaatnya. Yang ketiga barang itu ada di tempat atau tidak ada tapi ada di tempat lain. Yang keempat barang itu merupakan milik si penjual atau dibawa ke kosannya. Yang kelima, barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan si pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, dan kadarnya maupun sifatnya. Adapun syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah harga jual disepakati penjual dan si pembeli harus jelas jumlahnya. Yang kedua, nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli walaupun secara hukum misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit. Dan yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah atau nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang. Dan yang D itu ada bentuk-bentuk jual beli. Jual beli dibagi menjadi 3, ada pertukaran, tinjauan hukum, sisi pembayaran. Yang pertukaran itu ada 4, jual beli salam, pesanan, jual beli muqayyadah, dan yang ketiga jual beli mutlak, dan yang keempat itu jual beli alat tukar dan alat tukar. Dan yang dimaksud dengan jual beli salam adalah jual beli yang melalui pesanan dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu baru barangnya belakangan. Jual beli muqayyadah atau barter adalah cara menukar barang dengan barang, kayak misalnya baju dengan sepatu, terus tuh tas dengan sepatu, semacam seperti itu. Dan yang ketiga ada jual beli mutlak. Jual beli mutlak adalah sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar. Dan yang keempat itu ada jual beli alat tukar dengan alat tukar, seperti perak dengan emas, uang dengan uang, semacam itu. Dan yang kedua itu ada tinjauan hukum. Tinjauan hukum itu dibagi menjadi 3, jual beli sah, jual beli fasid, dan jual beli batal. Dan yang ketiga itu ada sisi pembayaran, al-murabahah, yang kedua ada bai asyalam, dan yang ketiga ada bai al-istana. Dan di sini juga ada jual beli batal haram yang dilarang. Itu dibagi menjadi 2, ada jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal, dan yang kedua itu jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal itu dibagi menjadi 10. Yang pertama, jual beli yang zatnya haram atau najis. Yang kedua, jual beli gharar. Dan yang ketiga, jual beli yang bersyarat. Dan yang keempat, jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Yang kelima, jual beli yang dilarang karena mengandung unsur aniaya. Dan yang keenam, jual beli muhaqalah. Dan yang ketujuh, jual beli mukhadarah. Dan yang kedelapan, jual beli mulamasah. Dan yang kesembilan, jual beli munabazah. Dan yang ke-10, jual beli musabanah. Selanjutnya itu ada jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, itu dibagi menjadi 9. Yang pertama, jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Dan yang kedua, talaki rukban. Yang ketiga, ikhtiar. Yang keempat, jual beli barang rampasan atau curian. Yang kelima, jual beli yang dapat menjatuhkan dari ibadah. Dan yang keenam, jual beli inah. Yang ketujuh, jual beli najasi. Dan yang kedelapan, melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar. Dan yang kesembilan, jual beli secara tadlis atau penipuan. Baiklah, jika sekian dari saya, jika saya ada salah dalam penyebutan maupun pembacaan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.